Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita masih membahas bab 7 ya. Kita akan mempelajari mengenai piutang. Kalian udah tahu pasti apa itu piutang kan? Jadi piutang itu adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Contoh pinjamannya adalah lembaga keuangan. Misalnya JP Morgan itu yang di AS menyediakan dana untuk Fiat. Contoh piutang dari perusahaan seperti Boeing mencatat piutang ketika menjual pesawat secara kredit kepada All Nippon Airways. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar atau jangka pendek dan tidak lancar yaitu jangka panjang. Perusahaan berharap untuk menagih piutang lancar dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi saat ini. Kemudian perusahaan juga mengklasifikasikan semua piutang lain-lain sebagai tidak lancar. Piutang usaha merupakan janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Piutang tersebut mencerminkan akun terbuka yang dihasilkan dari perpanjangan kredit jangka pendek, sedangkan wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Di sini ada piutang non dagang. Ini misalnya uang muka kepada direksi dan karyawan, uang muka kepada entitas anak, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, dan juga yang lainnya. Ini merupakan jurnal dalam metode pencatatan diskon tunai bruto dan juga neto dengan metode bruto dan neto. Misalnya ini penjualan 10.000, termsnya 2, 10 and 30, berarti account receivable pada sales revenue sebesar 10.000 untuk di gross method. Sedangkan untuk net methodnya yaitu account receivable pada sales revenue 9.800. Karena ini dapat diskon ya 2% dari 10.000 itu 200. Jadi 10.000 dikurangi 200 yaitu 9.800. Kemudian payment membayar 4.000 of sales received within discount period. Jadi pembayaran atas penjualan sebesar 4.000 yang diterima dalam periode diskon. Berarti kita kalau untuk yang gross methodnya berarti kan account receivable-nya 4.000 ya. Kita menerima kas sebesar 3.920 karena sales diskonnya yaitu 80. Sedangkan untuk yang net methodnya kas 3.920 dan account receivable-nya 3.920. Karena ini pembayarannya masih diskon period, jadi dia mendapatkan diskon di sini 2% dikali dengan 4.000. Jadi makanya sales diskonnya 80. Kemudian payment 6.000 of sales received after discount period. Karena dia after discount period, maka di sini yang untuk gross methodnya itu tidak mendapatkan diskon ya, kas pada account receivable sebesar 6.000, sedangkan untuk net methodnya piutang yaitu kas sebesar 6.000, kemudian piutangnya sebesar 5.880 dan sales discount forfeited atau diskon penjualan yang dibatalkan yaitu sebesar 120. Ini dari 6.000 dikalikan dengan 2%, jadi 120. Seperti itu. Kemudian ada valuation of account receivable atau penilaian piutang. Di sini ada metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih
ada juga metode penyisihan atau allowance method. Jadi kalau metode penghapusan langsung itu ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih. Perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tidak tertagih. Misalnya asumsikan bahwa pada 10 Desember Cruz ini menghapus piutang dari saldonya Yusado sebesar 8 juta. Berarti jurnalnya yaitu bad debt expense pada account receivable sebesar 8 juta. Seperti itu. Kemudian kalau yang metode penyisihan untuk piutang tidak tertagih, ini melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Metode ini menawarkan kondisi pengaitan atau matching yang lebih baik daripada laporan laba rugi. Misalnya ini mencatat estimasi piutang tidak tertagih. Misalnya asumsikan bahwa Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000 pada tahun 2019. Kemudian 150.000-nya masih belum tertagih pada 31 Desember. Kemudian manajer memperkirakan bahwa 10.000 penjualan tersebut tidak akan tertagih. Kemudian dibuatlah jurnalnya, yaitu beban piutang tidak tertagih atau bad debt expense terhadap allowance for doubtful account atau penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10.000. Jadi jurnalnya seperti ini ya, bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 10.000. Atau bahasa Indonesianya, beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10.000. Kalau kita lihat di statement of financial position, itu allowance for doubtful account ini mengurangi account receivable. Jadi totalnya yaitu 140.000. Jadi dikurangi seperti itu. Kemudian yaitu mencatat penghapusan piutang tidak tertagih. Jadi misalnya perusahaan itu udah kehabisan waktu, kehabisan cara juga untuk penagihan piutang yang telah lewat jatuh tempo dan menganggap bahwa penagihan sepertinya itu mustahil, bahwa perusahaan akan atau harus menghapus piutang tersebut. Kita lihat contohnya. Misalnya Wakil Direktur Keuangan Brown Furniture ini mengotorisasi penghapusan piutang sebesar 1.000 saldo piutang yang harus dibayar oleh Randall Corporation pada tanggal 1 Maret. Kemudian jurnalnya yaitu penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.000 dan penghapusan dan piutang sebesar 1.000, berarti allowance for doubtful account pada account receivable sebesar 1.000. Ini diasumsikan bahwa tanggal 1 Juli ini Randall akhirnya membayar sejumlah 1.000 yang telah dihapus oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Maka jurnalnya yaitu account receivable sebesar 1.000 pada allowance for doubtful account 1.000, kemudian kita menerima kas ya sebesar 1.000 pada piutang 1.000. Jadi ini kalau yang ini tadi misalnya perusahaannya kayaknya nggak bakal bayar nih, ya udah kita hapus aja gitu ya, makanya jurnalnya seperti ini, 1.000 allowance for doubtful 1.000, account receivable 1.000. Kemudian kadang kan mungkin siapa tahu klien atau pembeli itu memiliki niat yang baik, rezeki mungkin, terus akhirnya dia membayar yang udah kita hapuskan sebelumnya. Maka jurnalnya account receivable pada allowance for doubtful account dan juga kita mendapatkan kas pada account receivable seperti itu. Selanjutnya yaitu wesel tagih. Wesel tagih dilengkapi dengan surat promise secara formal, yaitu janji
tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel tersebut instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel untuk penerima pembayaran yang ditunjuk yang dapat secara sah menjual atau mengalihkan wesel tersebut ke orang lain. Wesel ini ada yang berbunga dan juga wesel yang tidak berbunga. Kalau wesel berbunga memiliki suku bunga yang dinyatakan. Sedangkan wesel berbunga 0 atau wesel tanpa bunga memasukkan unsur bunga sebagai bagian dari nilai nominalnya. Yang pertama yaitu wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Misalnya ya, asumsikan bahwa Bigelow ini meminjamkan dana kepada Scandinavian Import sebesar 10.000 dengan imbalan 10.000 wesel berbunga selama 3 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 10% per tahun. Kemudian kita lihat bagannya, ini 10%, I-nya 10%, kemudian N-nya 3 ya. Dan juga untuk bunganya, bunga tahunannya yaitu sebesar 1.000. Kemudian kita cari nilai sekarang dari bunga. Kita menggunakan tabel 6.4 ya. Jadi nilai sekarangnya 1.000 dikali 2,48685 yaitu 2,487. Kemudian kita menghitung nilai sekarang dari nilai pokok. Nilai pokoknya 10.000 kita kalikan dengan 0,75132 yaitu 7,513. Kita menggunakan tabel 6.2. Kemudian hasilnya kita tambahkan yaitu hasilnya 10.000 ya. Kemudian untuk jurnalnya yaitu notes receivable atau wesel tagih pada kas sebesar 10.000. Dan juga itu tanggal Januari tahun pertama. Kemudian Desember tahun pertama yaitu kas pada pendapatan bunga sebesar 1.000. Kemudian ada wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang dari wesel tersebut yaitu jumlah kas yang harus dibayarkan kepada penerbit wesel. Oleh karena itu, perusahaan mengetahui jumlah masa depan dan nilai sekarang wesel tersebut, maka perusahaan dapat menghitung suku bunga. Tingkat ini sering disebut juga dengan suku bunga implisit. Perusahaan mencatat wesel pada nilai sekarang dan mengamortisasi diskonto ke pendapatan bunga selama jangka waktu wesel. Kita lihat misalnya ini Jeremiah Corporation ini, company ini menerima wesel tanpa bunga berjangka 3 tahun selama senilai 10.000. Senilai 10.000 ya. Kemudian kita lihat bagannya, I-nya 9%, kemudian prinsipalnya sama 10.000, N-nya 3. Pertama kita hitung nilai sekarang dan nilai pokoknya. Prinsipalnya 10.000 dikali dengan 0,7 sekian, hasilnya 7.721,8. Kemudian kita catat jurnal entry-nya yaitu notes receivable sebesar 7.721,8 pada kas 7.721,8. Kemudian kita mau mencatat untuk interest revenue-nya atau pendapatan bunganya pada akhir tahun pertama.
yaitu sebesar 694,96. Itu kita dapatkan dari tadi ya, hasil yang udah pokok tadi kita kalikan dengan 9%. Kemudian selanjutnya yaitu wesel berbunga. Seringkali suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif berbeda. Wesel tanpa bunga adalah salah satu contohnya. Misalnya Morgan Group memberikan pinjaman kepada Mary dan menerima imbalan wesel berbunga yang berjangka 3 tahun senilai 10.000 dengan nilai dengan suku bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko yang sama yaitu 12%. Maka kita cari interest receive-nya 1000 ya, bunganya 1000 dikalikan dengan 2,4, kita menggunakan tabel 6.4, hasilnya 2,402. Kemudian kita cari pokoknya 10.000, kita kalikan 0,71 sekian, hasilnya 7,1 sekian. Kalau yang bunga tadi pakai 6.4, kalau yang pokok pakai 6.2. Kemudian kita mencatat jurnal yaitu notes receivable pada kas sebesar 9.520. Seperti itu karena kita tambahkan yang pokok dan juga yang bunga. Sedangkan untuk mencatat interest revenue-nya, kasnya 1000, notes receivable 142, dan juga interest revenue-nya sebesar 1142. Ini didapatkan dari 10.000 dikali 10%, yaitu 1000. Yang ini 9.520 dikali 12%. Kemudian kalau yang ini 1142 dikurangi 1000 ya. Sedangkan yang D ini 9.500 yang ini maksud saya 9.520 ditambahkan dengan 142. Oke, demikian pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.